Belajar itu proses mengubah perilaku. Mengajar itu proses mengubah. Ya, jadi belajar proses perubahan perilaku, mengajar itu proses mengubah perilaku. Oleh karena itu tidak ada belajar tanpa memperoleh perubahan perilaku. Dan tidak ada mengajar kecuali bisa mengubah perilaku. Yang jadi masalah adalah pembelajaran itu apa yang tersisa dari yang pernah dipelajari. Apakah Bapak punya alat deteksi bahwa mereka setelah pulang pelatihan itu ada yang tersisa sehingga bisa mengubah realitas di lapangan pada level implementasi yang signifikan? Seperti apa itu jawabannya? Oke, baik, terima kasih. Jadi tradisi pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan Felkes, ya, bahwa kita dianggarkan ada evaluasi pasca pelatihan dan ada instrumen baku yang sudah diberikan oleh BPSDM untuk mengukur apakah materi yang kita berikan pada periodisasi minimal dalam 3 bulan akan kita berikan itu efektif, implementatif atau tidak, gitu toh. Jadi memang ini sudah baku dan ini menjadi satu bagian tradisi dalam pelatihan. Bahkan ini menjadi satu di antara kewajiban media suara bahwa dasar adalah harus melakukan juga evaluasi pasca pelatihan, gitu toh. Baik, ini ada SLC, Rapresia ya, dan Bapak menganggap ini sebagai sebuah produk yang bagus. Tapi bagaimana menyatakan itu bagus kalau nggak ada pembandingnya? Karena tadi Bapak ketika ditanya oleh Profesor Suarman apakah ada proposisi sejenis di luar, Bapak sendiri agak ragu-ragu. Iya. Lalu bagaimana Bapak menjelaskan bahwa ini bagus tapi tanpa komparasi? Baik komparasi teknis maupun komparasi subjek yang menggunakan. Sebetulnya itu yang saya persoalkan juga ketika ujian tertutup. Maunya saya Bapak tuh ada eksplorasi sehingga penjelasan itu berwibawa. Bla 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 di Indonesia itu begini loh pelatihan itu. Tapi yang saya tahu di luar negeri seperti ini. Dan kita lebih hebat atau kita punya kelemahan di situ adalah wibawanya. Tapi kalau tidak ada komparasi, ya nanti agak repot gitu lah. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan ini sehingga orang benar-benar yakin dan laku jual karena ini promosi seperti yang dikatakan oleh Prof. Jo. Silakan. Iya, siap. Jadi saat ini kita memang fokus untuk komparasi, itu adalah komparasi internal dari yang tadi disebutkan. Komparasi internal artinya adalah kita sebatas untuk mengukur seberapa produk baru ini efektif. Karena konteksnya adalah dalam rangka mengukur peningkatan kompetensi, khususnya kompetensi pengelolaan pembelajaran bagi guru suara. Dan kemudian ada nggak dampak positif terhadap peningkatan prestasi peserta latih. Adapun bahwa nanti ini komparasi satu produk yang memang go internasional, ini menjadi satu penelitian yang sangat menarik. Mudah-mudahan nanti Mbak Rizka atau Bu Rizka semakin komparasinya bukan hanya komparasi yang mengkerucut pada komparasi implementatif, tapi komparasi terhadap produk dengan berkaliber internasional. Iya, saya ingat yang disampaikan oleh Prof, tapi mungkin dalam waktu singkat yang kita punya, mohon maaf Prof, ternyata komparasi itu belum bisa kami temukan di berbagai Prof, dan kita berharap disertasi ini menjadi sebuah kesempurnaan ketika ada yang bisa membandingkan itu Prof. Baik, wah ini ini luar biasa. Kalau saya boleh memberi saran, dokter itu harus mampu menampilkan keyakinan untuk setiap item jawaban. Nah tadi dari Prof. Suarman sampai dengan Pak Kris gitu ya, termasuk Prof. Barni dan kawan-kawan yang lain, ada cukup banyak item yang Bapak sendiri ragu menjelaskan. Enggak? Tapi saya nggak salah karena Bapak Ustadz. Ustadz itu kan ceramah satu arah. Di masjid satu arah, ini satu arah, nggak ada yang protes. Tapi di ruang-ruang terbuka itu pertanyaannya luar biasa. Dan Bapak harus kata-kata barangkali, kata-kata mungkin itu sebisa mungkin dihindari.
kecuali untuk hal-hal yang bersifat hipotetik. Nah, Bapak harus melakukan penguatan sehingga nanti benar-benar yakin, apalagi nanti jadi bos. Jadi bos itu di mimbar itu kalau serba ragu, staf itu lebih ragu lagi. Dan kadang-kadang bos itu sekali naik mimbar itu 10 kali mengeluh kan, gitu. Nah, bos saja mengatakan sulit, kata apalagi kita, kan begitu kan? Karena itu memang harus profesional. Sebab Bapak bukan tidak mungkin nanti menjadi pemimpin di situ. Kalau dilihat di Amerika misalnya di Supercamp itu ada apa yang disebut dengan suggestology. Jadi orang itu tidak hanya diberi sajian materi, tapi dia disugesti. Kalau ini diabaikan akan terjadi seperti ini. Tapi kalau ini dieksekusi, ditindaklanjuti, begini loh pencerahan yang akan dilakukan. Nah, kalau pesan-pesan itu naratif itu lewat saja. Nah, apakah ada semacam suggestology itu yang ketika orang pulang pelatihan dia ingin mengeksekusi seperti apa yang dilatihkan, karena dengan itu menjadi akuntabilitas dia. Mungkin nggak itu Widya Iswara punya nggak kemampuan kira-kira Widya Iswara yang suggestology itu? Silakan. Kalau tuntutan kompetensi sangat mungkin, dan memang seperti itu, karena di antara 5 kompetensi pengembangan pembelajaran itu adalah pemberian motivasi. Pemberian motivasi itu tentu sebetulnya adalah pada soft skill, gitu. Di samping memang penyusunan GDP, SAP, kemudian lebih komunikatif dalam pembelajaran. Ada satu kompetensi pengembangan pembelajaran itu bahwa masing-masing dari peserta laki dasar harus memiliki kemampuan untuk memberikan support, motivasi, sehingga mereka tidak sekedar mereka tahu, tidak sekedar paham, tapi mereka bisa implementasi, bahkan analisis dan sintesis dari apa yang sudah mereka ketahui. Iya, bilisan sih gampang. Ayat pertama Iqra, tapi buktinya mana? Daya baca rendah, publikasi rendah, ya enggak? Tuhan itu menciptakan manusia beragam-ragam supaya bersaudara, buktinya banyak konflik. Betul nggak? Bersyukurlah kamu, kalau nanti kamu bersyukur maka Tuhan akan menambah nikmat. Faktanya indeks kebahagiaan rendah. Nah, bagaimana cara yang bisa dilakukan agar apa yang kita narasikan di ruang-ruang pelatihan itu menjadi fakta real, sehingga benar-benar terjadi perubahan yang signifikan. Bapak punya nggak kunci-kuncinya itu? Silakan. Ya. Setiap ide suara terinternalisasi dalam dirinya bahwa apa yang diketahui itu adalah dengan confidence, ya, dengan keyakinan. Makanya bahwa ada ukuran untuk pengelolaan pembelajaran itu mereka memiliki kompetensi penguasaan materi dengan bagus. Bagaimana mungkin akan bisa melakukan perbaikan perubahan kalau sementara bersangkutan sendiri nggak percaya diri terhadap apa yang disampaikan. Itu menjadi satu core utama. Maka ada istilah dalam media suara itu naik panggung tanpa persiapan, turun panggung dengan kehinaan. Artinya jangan coba-coba media suara itu memberanikan diri tanpa penguasaan konsep dengan bagus untuk mereka delivery konten. Itu dari konten. Yang kedua, bahwa ada kompetensi untuk pemberian motivasi dan pendidikan orang dewasa. Artinya walaupun peserta mungkin di bawah kita usianya, tapi mendewasakan mereka sebagai peserta pelatihan itu menjadi obstacle, sesuatu yang tidak bisa tidak. Dan ini adalah bagian-bagian dari suatu yang penting, tidak hanya masalah kognitif yang dipikirkan, tapi bahwa psikomotorik dan kemudian perubahan perilaku mereka harus muncul. Konsep besarnya gitu, Prof. Adapun kemudian dalam kenyataannya ternyata nggak sebagaimana yang kita inginkan, ya bahwa konsep ini sudah menjadi patron bagi staf media suara. Iya. Tapi kalau Bapak menyebut andragogi, pendidikan orang dewasa, itu levelnya terlalu rendah untuk Widya Iswara. Karena Widya Iswara itu mestinya heutagogi. Jadi pendidikan orang dewasa itu andragogi, heutagogi itu kedewasaan, belajar. Orang yang dewasa belajar itu seperti halnya orang ketika haus, dia langsung ingat air. Seperti halnya pada saat dia lapar, dia langsung ingat makanan. Kalau sudah sampai seperti itu, gitu, maka Widya Iswara itu akan melakukan sesuatu. Orang menulis itu, kalau dia sudah berheutagogi itu, dia tidak pernah berpikir saya akan dapat honor berapa. Tapi ini kewajiban saya untuk publikasi. Karena ilmuwan itu akan mewariskan pemikiran-pemikiran intelektual.
bahkan dia siap bayar berapapun demi mewujudkan keheutagogiannya. Kira-kira begitu. Rata-rata media suara ini terakhir ini apakah masih berada pada tataran andragogi atau sudah berheutagogi? Silakan. Rasanya belum. Saya sudah baca buku tentang andragogi itu yang kemarin bagi, dan saya juga terinspirasi dan sekarang memang dikembangkan. Yang saya sebut bahwa ini adalah pendidikan orang dewasa atau andragogi, itu amanah yang diberikan oleh LAN kepada kami. Tapi bahwa kekinian tuntutan bahwa kita sebatas di andragogi itu adalah tidak enough, ya, belumlah cukup untuk proses kekinian, itu menjadi sebuah keniscayaan. Tapi bahwa amanah dari LAN ini memang belum berubah. Bahwa wacana bahwa nanti pendidikan itu menjadi pedagogi, bahwa menjadi tidak pendidikan orang dewasa, lebih daripada itu memang juga sudah menjadi kajian-kajian di tingkat pertemuan kita di media suara. Baik, terima kasih.